Ratusan jemaat Gereja Mulia Kristen Batak Protestan HKBP Cibinong pada Minggu pagi kembali melakukan aksi damai di depan gerbang gereja. Aksi para jemaat HKBP lama yang ingin melaksanakan dengan ibadah bersama di bangunan gedung baru itu sempat terjadi kisruh antara dua kubu. Karena pintu gerbang gereja HKBP Cibinong bangunan gedung baru tidak dibukakan oleh jemaat gereja yang ada di dalam. Pantauan di lokasi aksi damai yang dilakukan jemaat gereja HKBP lama berjalan kaki menuju gereja bangunan baru dengan membawa poster dan ikat pita berwarna ungu di lengan sebelah kiri. Sesampai di depan gerbang gereja, para jemaat selain berorasi juga memanjatkan doa berharap bisa dibukakan pintu gerbang serta bisa melaksanakan ibadah bersama. Aksi damai juga dijaga ketat aparat TNI, Polri, dan Satpol PP. Aksi damai ini sempat terjadi kisruh saling lempar batu dan adu jotos antara dua kubu dan saling dorong dengan petugas di lokasi saat jemaat HKBP lama membongkar pagar tembok bangunan gereja baru. Sementara ada beberapa korban yang terkena lemparan batu dibawa ke tempat gereja HKBP lama dan satu orang yang diduga provokasi diamankan aparat kepolisian Polres Bogor. Tak hanya itu, dalam aksinya para jemaat juga menduduki Jalan Raya HR Lukman depan gereja sementara kendaraan yang melintas jalur tersebut terpaksa dialihkan ke jalan lain. Sempat ada saling aksi dorong maupun aksi lempar. Namun saat ini kami dari pihak kepolisian, dari Polres Bogor maupun dari Polsek Cibinong sudah berupaya melakukan mediasi yang nantinya akan ada perwakilan dari gereja HKBP kecil maupun gereja HKBP besar yang rencananya akan kami pertemukan sore ini di Kecamatan Cibinong. Harapannya dengan terjadi proses mediasi ini kita bisa mencarikan jalan tengah sehingga situasi bisa kembali kondusif. Dari kedua belah pihak itu merupakan solusi yang sangat bagus. Nah, kalau ada satu pihak menolak negosiasi, itu merupakan pihak yang tidak mau berdamai. Jadi jangan dibiarkan. Respon dari pihak kepolisian Ya, masukan awalnya dari pihak kepolisian begitu bagus, bahwa polisi mengharapkan sebelum antar pihak, antar massa bertemu, pihak negosiator diangkat oleh kedua belah pihak dan dipertemukan yang dimediasi oleh Polres melalui kanitnya. Saya tidak tahu kanit apa, apakah kanit intelnya atau kasat intelnya, saya tidak tahu. Nah, seharusnya itu harus diwujudkan. Bila ada yang menolak tidak terjadi negosiasi, seharusnya siapa yang menolak seharusnya pihak tidak bisa melakukan apapun. Nah, itu saya terserah kepada apa massa mengalir apa adanya. Aksi damai yang dilakukan oleh jemaat HKBP Cibinong bangunan gedung lama ini telah terjadi sejak tahun 2019 lalu sampai sekarang masih berlanjut. Namun aksi damai saat ini yang berlangsung selama 7 jam itu pihak kepolisian Polres Bogor bersama Pemka Bogor rencananya akan segera melakukan mediasi dengan para jemaat gereja tersebut. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Suanda Abriji melaporkan. Ya, teman-teman, ya, Assalamualaikum sebelumnya teman-teman semua ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, terjadi bentrokan antar jemaat HKBP. Yang satu HKBP Cibinong lama versus HKBP Cibinong baru. Dan konflik ini sudah terjadi dari tahun 2019 sampai sekarang. Bayangkan, sudah 4 tahun mereka berkonflik. Sama seperti yang di Medan. Di Medan HKBP Pabrik Tenun. Sampai detik ini sudah 2 tahun, belum selesai-selesai juga teman-teman. Masih terjadi bentrok antar jemaat. Ini membuat kita bertanda tanya. Ya, bertanda tanya, sebenarnya mereka ini lagi ngapain kan gitu. Tuhan direbutin, Oneness, Unitarian, Tritunggal, Triteos, ya, belum lagi tri-tri yang lain, rebutan Yesus. Terus kita juga mendengar antar pendeta rebutan domba, rebutan jemaat. Pak Bom tidak terima jemaatnya pindah. Muriwali tidak terima ya, ada gereja yaitu GMS buka di Kota Kupang dan mengambil jemaat gereja-gereja lokal di Kupang. Antar pendeta saling sikut, rebutan domba. Sekarang nih rebutan lagi teman-teman. Rebutan gedung gereja. HKBP yang lama, HKBP Cibinong lama pingin gedung HKBP Cibinong yang baru itu bisa mereka pakai. Jadi rebutan gedung lagi. Besok entah rebutan apa lagi mereka ya. Semua direbutkan dan ini sampai terjadi bentrok teman-teman. Bentrok sampai lempar batu, bayangkan. Bayangkan teman-teman.
Ini teman padahal semua loh. Hanya gara-gara diprovokasi oleh Polikardus, mereka seperti ini. Padahal yang diuntungkan apakah mereka? Enggak, teman-teman. Yang diuntungkan tentu saja provokatornya. Jemaat dapat apa sih? Kan begitu. Jemaat ini dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Jemaat HKBP Cibinong lama, kalau mau pindah menjadi jemaat HKBP Cibinong baru, nggak masalah. Nggak masalah. Cuman tuntutan mereka pingin pendeta mereka yang bernama Gideon Saragi ya. HKBP yang lama itu namanya Gideon Saragi, itu jadi pendeta di gedung yang baru. Jadi ini sebenarnya jemaat-jemaatnya ini yang bodoh kalau menurut saya ya. Ini menurut saya, sekali lagi saya katakan. Mau saja mereka itu diprovokasi, mau saja mereka disuruh-suruh. Mereka yang capek-capek demo, lempar-lempar batu, ya susah payah, hanya demi pendeta mereka. Ini kan satu kebodohan yang hakiki menurut saya. Ya ngapain kita mati-matian demi pendeta? Aduh, sama aja kok, di sana juga ada pendeta kan. Di HKBP Cibinong baru juga udah ada pendeta. Sudah ada pendetanya, ya udah ikut pendeta sana. Ya, kalau Anda memang mau dengan pendetaan lama Anda, ya udah di gedung lama. Ya, nggak bisa pendeta lama Anda itu pindah ke gedung baru, nggak dikasih dari pusat karena yang punya pusat kan gitu. Ini kan punya pusat. HKBP ini sentralisasi teman-teman. Beda dengan GBI, beda dengan gereja-gereja yang lain. Ya, kalau nggak suruhlah pendeta Anda buka gereja sendiri, buka sinode sendiri, dirikan gedung gereja sendiri yang bagus, kan seperti itu. Ya inilah kalau kita bilang kalau gereja itu dijadikan ladang bisnis ya, seperti yang ditulis nih. Ya, agama untuk berbisnis. Ya, kalau udah seperti ini ya susah teman-teman. Ada kepentingan-kepentingannya. Ya, mungkin kita putarkan lagi. Dan assalamualaikum buat Pak Cihan Bajai. Mungkin tanggapan Pak Cihan Bajai ini melihat sampai lempar-lempar batu. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk kawan-kawan. Dengar nggak suaraku nih? Dengar bagus. Oke. Untuk kawan-kawan di bawah ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kawan-kawan di bawah. HKBP ini yang dari tanah Batak sana, Sumatera Utara ya. Makanya aku bilang nih ajaran kasih gitu kan. Di Biblos tuh mengatakan pohon tuh dilihat dari buahnya gitu kan. Kalau buah busuk, tetap jadi busuk juga buahnya gitu loh. Nggak kena nggak bagus kan gitu. Tapi memang di mana-mana kan ajaran mereka ini. Aku global ya, bukan hanya HKBP semua lah yang nama ajaran Kristen. Ya. Sama aja tuh mereka itu gitu. Karena orientasi mereka beragama ini ya dari awalnya dulu itu bukan untuk memberi ketenangan, memberi kebenaran gitu. Karena dari ajaran ini sendiri dengan slogan ajaran kasih, aku datang nih bukan bawa damai kita bilang, melainkan pertentangan gitu. Maka kontras dengan pohon tadi, pohon tuh busuk tuh tetap pohon tuh buah tuh tergantung pohonnya atau pohon tergantung buah, sama aja lah dibolak-balik gitu kan. Kalau buah buruk, pohon buruk tidak akan menghasilkan buah. Pohon bagus menghasilkan buah, tapi tetap ada buah busuknya gitu loh. Tapi ini buahnya rata-rata pada busuk semua gitu kan. Makanya aku bilang di mana-mana yang namanya kekristenan ini tidak bikin ulah. Di mana-mana mereka tuh, ya kan? Kecil mereka, licik mereka tuh, licik. Maksudkan kehendak. Nah, kayak gini nih, ini kan HKBP nih, gitu. Di tempat orang gitu. Di daerah orang di jauh sana, di Bogor itu Jawa Barat, dia bikin ulah di situ. Nanti terseser orang terprovokasi kiri kanannya kan gitu, kena imbas. Di tempat dia aja di Medan tuh sampai hari ini tuh ada apa nama itu masih ribut juga mereka. Betul kata kawan tadi, bukan berbisnis. Nah, ajaran kasih ini slogan aja. Slogan aja. Tidak ada kasihnya, tidak ada. Gimana kasih kok bisa ribut gitu? Hanya untuk beribadah ribut. Yang punya izin yang satu grup sama mereka itu organisasi. Apalagi yang dengan lain, gitu. Yang tidak ada aturan yang mau perut dibikin gereja. Betul. Ini padahal sama HKBP loh. Iya. Sama HKBP, apalagi kalau sama gereja lain. Ini gimana sih? Iya, apalagi kalau itu padahal yang ribut, bayangin ya Pak Ci. Aku lempar batu kepada Pak Ci yang notabene itu kita dulu teman, satu perjuangan. Ini kan
mereka lempari temannya yang sesama HKBP, yang dulu sama-sama jemaat di gereja lama. Sekarang pecah, ada yang baru, ada yang lama. Ya, artinya kan ini berantem sesama gitu. Kalau cuman adu argumen masih oke lah. Ini sampai lempar batu loh. Bayangkan kita ribut tuh sampai lempar batu. Iya, ya. Makanya aku tadi kan ajaran kasih seperti itu kan. Sama-sama dia aja dia ribut, sama satu grup ini. Pergilah nih. Ini kenapa nih Kristen-Kristen yang lain tidak bilang, itu teroris tuh, HKBP teroris itu gitu. Ngerebutkan ini. Dengan HKBP-nya lah, orangnya lah Pak Ci, oknumnya. Iyalah, orangnya tadi orang-orang bilang, orang-orang HKBP itu, kalau Islam kan gampang kalian bilang tuh. Islam radikal, Islam teroris gitu kan. Ini Kristen-Kristen yang banyak di Indonesia nih. Ngomong juga loh, gitu kan. Itu tuh orang-orang HKBP teroris tuh. Orang-orang Oke, kita HKBP baca dulu beritanya radikal. Pak Ci. Ya, kita baca dulu beritanya. Kita baca dulu beritanya. Ya, biar jelas ya. Nih. Ketawain aja tuh, ketawain aja. Ini baca ya. Duduk perkara jemaat gereja HKBP Cibinong ricu bermula dari pelantikan pendeta baru ya. Ini 2020. Jadi ini awal mulanya nih udah lama, dari 2019 ributnya sampai sekarang ya. Ya, jadi 2019 awal mula ributnya. Jadi udah pernah ribut besar. Buntut kericuan antar jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bermula karena adanya mekanisme pemutasian pendeta yang dinilai cacat atau melenceng dari aturan. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Ketua Majelis Perbendaharaan Gereja HKBP Cibinong, STTJ, Siaan, atau selaku pihak yang bertahan di dalam gereja saat peristiwa kericuhan terjadi. Dia menyebut, asal mula perselisihan kelompoknya karena akan ada pelantikan pendeta baru di gereja HKBP yang menginduk di distrik XXV 3, Deboskap, Depok, Bogor, Sukabumi, Kalimantan Barat ya. Dia menilai surat keputusan nomor bla 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 HKBP Pusat untuk pengangkatan pendeta baru itu beresiko karena tidak wajar. Akibatnya, jemaat ya menjadi terpecah belah. Sebanyak 1.500 kepala keluarga dikabarkan mendukung pendeta Gideon Saragi untuk tetap menjadi pelayan. Sedangkan sekitar 70 keluarga tetap mendukung SK pimpinan pusat atau pendeta Tiapul Hutahayan. Nah, semua jemaat keberatan karena bukan itu pendeta baru yang diinginkan jemaat. Jadi sekarang ini ada dua tuh pendeta pejabat resort HKBP Cibinong, kata dia saat dihubungi kompas.com Selasa ya. Jemaat tolak mutasi salah satu pendeta. Secara aturan, kata dia, SK pemutasian pendeta Gideon Saragi selama ini tidak memenuhi unsur birokrasi dan bahkan terkesan bertindak sendiri. Oleh karena itu, pihaknya menolak mutasi atau pergantian pendeta lama ke pendeta baru. Menurutnya, jemaat masih menginginkan kepemimpinan pendeta Gideon Saragi karena sudah terbukti bisa menyatukan hati dan pikiran para jemaat HKBP Cibinong untuk bersatu menyelesaikan pembangunan gereja. Untuk mutasi pendeta wadahnya melalui keputusan rapat, unsurnya yaitu Ephorus, Sekretaris Jenderal, dan ada 3 kepala departemen yaitu Koinonia, Marturia, Diakonia. Jadi di sana ada 5 unsur pimpinan, ujar dia ya. Dan ini kalian bisa lihat, ini diupload sama Tan Paragi 1 hari yang lalu ya. Artinya terjadi keributan lagi. 1 hari yang lalu terjadi lagi keributan ya. Kalian bisa lihat, nih, ditolak ingin ibadah bersama. Ketawa lo. Awak lo. Teman-teman, Ajaran ini kasih. HKBP versus HKBP, coy. Ini sesama Kristen ribut, bukan Muslim. Apa hubungan sama Muslim? Lihat nih, dengar. Aku kadang-kadang bingung lihat teman-teman ini ya, bukan dibaca dulu beritanya. Aduh, kalian ini lucu-lucu memang nih. Jadi dia enggak mau busuknya terbongkar gitu loh. Busuk sama-sama dia terbongkar. Batak Protestan emosi dia, HKBP Cibinong pada Minggu pagi kembali melakukan aksi damai di depan gerbang gereja. Aksi para jemaat HKBP lama yang ingin melaksanakan ibadah bersama di bangunan gedung baru itu sempat terjadi kisruh antara dua kubu. Karena pintu gerbang gereja HKBP Cibinong bangunan gedung baru tidak dibukakan oleh jemaat gereja yang ada di dalam. Pantauan di lokasi aksi damai yang dilakukan jemaat gereja HKBP lama berjalan kaki menuju gereja bangunan baru dengan membawa poster dan ikat pita berwarna ungu di lengan sebelah kiri. Sesampai di depan gerbang gereja, para jemaat selain berorasi juga memanjatkan doa berharap bisa dibukakan pintu gerbang serta bisa melaksanakan ibadah bersama.
Damai juga dijaga ketat aparat TNI, Polri, dan Satpol PP. Aksi damai ini sempat terjadi kisruh saling lempar batu dan adu jotos antara dua kubu dan saling dorong dengan petugas di lokasi saat jemaat HKBP lama membongkar pagar tembok bangunan gereja baru. Sementara ada beberapa korban yang terkena lemparan batu dibawa ke tempat gereja HKBP lama dan satu orang yang diduga provokasi diamankan aparat kepolisian Polres Bogor. Tak hanya itu, dalam aksinya para jemaat juga menduduki Jalan Raya HR Lukman depan gereja, sementara kendaraan yang melintas jalur tersebut terpaksa dialihkan ke jalan lain. Sempat ada saling aksi dorong maupun aksi lempar. Namun saat ini kami dari pihak kepolisian, dari Polres Bogor maupun dari Polsek Cibinong sudah berupaya melakukan Oke ya, teman-teman sudah dengar sendiri ya. Nih. Dan nih si Tanpa Lagi ya yang bahas juga. Ya, ini sudah dibahas juga sama dia. Nih yang terbaru ya. 10 Desember 2023. Jadi beritanya tuh baru ribut lagi. Jadi sudah ribut dari 2019. Dari 2019 sampai sekarang ribut terus. Ribut terus teman-teman masalah ini. Belum selesai-selesai rupanya ya. Nih. Buat teman-teman yang mau masuk memberikan komentar ya, atau mau memberikan klarifikasi atau bagaimana juga silakan, kita buka kesempatan buat teman-teman masuk ya. bisa dilalui kembali untuk para pengguna. Oke, ini dari nkripost.co. Insiden ricuh di Gereja HKBP Resort Cibinong ternyata ini penyebabnya. Ini hari Minggu 10 Desember 2023 by NKRI Post. Ya, teman-teman yang mau masuk silakan ya. Saya sudah taruh linknya di kolom chat buat teman-teman yang mau masuk memberikan komentar ya, atau mau memberikan klarifikasi atau bagaimana juga silakan, kita buka kesempatan buat teman-teman masuk ya. Sambil tunggu teman-teman masuk, kita akan baca beritanya dulu. Oke? Ya, ini dari NKRI Post ya. Kuria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Cibinong sempat terjadi sebuah gesekan. Kuria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Cibinong sempat terjadi sebuah gesekan yang menyebabkan kericuhan. Berawal dari jemaat gereja HKBP lama menuntut untuk mengedepankan cinta damai antar jemaat yang lain. Namun insiden tersebut telah terjadi terpecah belah menjadi kedua belah pihak yang berbeda pendapat. Monru Nanggolan selaku pendeta jemaat mengatakan ada juga yang kami ingin upayakan dalam menyelesaikan sebuah masalah, termasuk upaya ibadah bersama yang diselenggarakan di HKBP Cibinong, Jalan Raya Jakarta Bogor, Kelurahan Ciri Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor pada tanggal 10 Desember 2023. Kami ingin bahwa pimpinan jemaat gereja HKBP Cibinong Resort yang sah adalah pendeta Taiful Hutahayan, bukan lagi yang bernama Gideon Saragi, ujar Monru Nanggolan di HKBP Cibinong pada Minggu tanggal 10 bulan 12 2023. Monru Nanggolan mengungkapkan mengacu pada surat Sekretaris Jenderal HKBP kepada PRASS nomor sekian-sekian-sekian 8 September 2021 tentang tindak lanjut SK Eporus nomor sekian-sekian-sekian 2021 yang di dalamnya berisi sebuah larangan, yaitu melarang keras pendeta Gideon Saragi melaksanakan pelayanan pendetaan, berkhotbah, melayani sakramen, dan pemberkatan pernikahan serta berbagai tugas kependetaan lain. Ya. Tujuan kami baik, mengajak semua jemaat dan majelis HKBP Cibinong tetap mencerminkan sikap Kristiani bersama-sama dalam memelihara kedamaian, jauh dari perseteruan, bersikap jujur, memiliki hati yang tulus dan rendah hati, ungkap Monru Nanggolan. Namun demikian, Monru Nanggolan menambahkan, insiden awal terjadi ketika pihak jemaat sebagian yang ingin berdiskusi lebih lanjut terkait surat yang sudah dinyatakan dan beribadah di HKBP Cibinong tersebut, sebagian jemaat itu tidak diperbolehkan dan dilarang masuk. Kok malah terjadi sebuah gesekan? Tujuan kami tujuan ke sini itu baik. Tetaplah kita bersaudara, satu tujuan, jangan seperti ini. Ini juga sampai banyak dari pihak kepolisian, Polres Bogor, dan Satpol PP. Kita harus mencontohkan perilaku yang baik serta mentaati peraturan dan tata tertib. Jelas Monru Nanggolan. Setelah terjadi sebuah gesekan yang berbeda pendapat antara kedua belah pihak, pada akhirnya ada sebuah titik terang untuk kedepannya. Kami akan bertemu dan berdiskusi lebih lanjut, bergeser dari kantor Kecamatan Cibinong. Saya berharap akan ada titik jalan keluarnya. Bagaimanapun kita satu tujuan, tetap jaga keutuhan dan kerukunan. Baik pada Yuk, itu salah, Ya, Tanpa mungkin Lagi itu udah. salah. Ya, jadi Ya, gini, aku mau kasih tahu yang sebenarnya terjadi ya. Nih, jadi HKBP Cibinong ini pendeta lamanya namanya Gideon Saragi. Ya, Gideon Saragi. Sampai tahun 2021 kemarin. Gideon Saragi inilah yang membesarkan HKBP Cibinong. Bisa dibilang ya berkat dialah jemaat itu jadi rame. Istilahnya kan dia yang merintis, dia yang membesarkan HKBP Cibinong. Terus HKBP Cibinong kan gedung lamanya kecil. Dibuatlah sama mereka itu kumpulin duit, kumpulin dana untuk bangun gereja baru. Ya, untuk bangun gereja yang baru, yang besar. Setelah
diperjuangkan sama jemaat-jemaatnya, kan namanya bangun gereja tuh butuh waktu lama ya. Bahkan bangunannya tuh gede teman-teman. Setelah dibangun, udah mau selesai, pendeta ini digeser, dimutasi. Ya, terkejutlah orang, loh. Udah pendeta Gideon yang capek-capek, giliran udah siap bangunannya, udah siap semua, kok jadi orang lain yang jadi pendeta. Sedangkan jemaat di situ kan lebih dekat sama dia, namanya dia udah bertahun-tahun di situ ya. Jadi jemaat itu udah lebih dekat sama dia, dan mereka menolak gitu, karena mereka anggap ini mutasinya nih nggak benar. Ya, biasanya kan mutasi itu cuma bisa diberlakukan kalau contoh habis masa jabatan, atau yang kedua, ya pendetanya buat sesuatu yang salah. Menurut mereka pendeta Gideon ini nggak ada salah gitu, jadi kenapa digeser? Istilahnya mereka merasa ada unsur-unsur yang nggak benar lah. Ya, contoh nih, saya ngerintis di sini, udah saya gede ini, udah saya besarin, tiba-tiba saya diganti sama Pak Cian Bancai, nggak terima lah saya. Loh, saya yang gedein, saya yang cari dananya, saya yang kumpulkan jemaatnya, begitu udah siap semua fasilitasnya, kok Pak Cian Bancai yang datang enak-enak kan gitu, nggak terima lah. Ya, kalian bisa lihat nih teman-teman. Jadi berkat Pak Gideon, ya berkat pendeta Gideon, terkumpul dana yang lumayan gede dan bisa membangun gereja sebesar ini. Ya, udah bangun gereja HKBP Cibinong sebesar ini. Begitu udah jadi giliran sebesar ini, kok saya diganti, saya dimutasi, nggak terima lah. Ya, nggak terima. Jadi ada 1.500 jemaat yang ikut saya. Yang ikut saya bahkan sampai detik ini mereka lebih memilih beribadah di gereja lama. Ya, di gereja lama. Tapi kan mereka merasa ini duit-duit kami loh. Ya. Duit-duit dia nih. 1.500 jemaat inilah yang setiap minggunya ngumpulin duit, memberikan persembahan hanya untuk bisa dibangun gereja ini. Tiba-tiba udah siap gerejanya kok digeser pendetanya gitu kan. Nah, inilah bentuk solidaritas dari jemaat yang lebih sayang kepada pendeta Gideon, sehingga mereka berkorban demi pendeta Gideon dan mau demo ya demi pendeta Gideon. Ya gitu. Biar teman-teman tahu duduk persoalannya ya. Kenapa mereka lebih mendukung pendeta Gideon. Namanya dia yang lama di situ. Ya mungkin jemaatnya ini merasa dulu saya lagi sakit dia yang doain. Saya lagi masalah dia yang doain, saya nikah dia yang doain, tiba-tiba dia diganti, dia dizolimi, ya saya nggak terima lah, saya bantu dia, nah, seperti itu. Ya jadi mereka meminta gereja baru ini ya pendetanya tetap Gideon Saragi. Oke, mungkin dari Pak Cik, silakan. Ya tadi itu tanpa ragi itu salah dia. Bukan beda pendapat itu, yang benar tuh beda pendapatan gitu loh. Yang pasti itu beda pendapatan gitu kan. Ya jelas lah orang dah situ merintis kan. Tapi enggak seperti itu juga lah. Kan? Kalau memang ini ajaran kasih ini kan udahlah ngalah aja lah. Dah Dion kau pindah ke sana mungkin kau bisa bikin gereja lebih besar lagi. Terus kau ke Afrika Selatan kan gitu dari HKBP bikin cabang lah. Itu kan Gideon siapa nama dia? Gideon Saragi itu kan bisa membesarkan di apa tu nama tu di Bogor itu. Nah karena kau punya prestasi dari KBP pusat kasih tambahan waktu. Gideon senang-senang hati yang pengikutnya, oh ya benar juga ya. Nah, kalau mau mikir, itulah Pak Ci. Kan kalau dia pindah ke tempat lain, dia harus ngeritis dari nol lagi dong, cari jemaat dari awal lagi. Makanya aku bilang, kan dia berhasil di situ ngerintis. Kan dia berhasil, harusnya kan bangga dia tuh. Dipindahkan kan. Oh, siapa gak tahu dia bisa ngerintis lagi. Kemana kek? Dapat besar lagi gitu loh. Kalau dia memang... Kan lama. Capek loh. Bukan, ini kan katanya untuk Tuhan. Untuk Tuhan tidak ada capeknya kok. Dia ajak mati untuk Tuhan satu keuntungan. Masa ahli ini ajak capek gara-gara beda pendapatan. Nah pengikut-pengikut Gideon ini ikhlaskan. Gitu loh. Jadi kalian jangan biar nampak tu ajaran kasihnya. Oh, ini ajaran kasih kita tidak apa-apa. Tempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan. Ini tidak. Belum ditempeleng dah sama-sama dia ribut. Belempar batu men. Ngeri itu tuh batu tuh. Kalau batu yang besar-besar. Aku jadi nak ketawa. Itulah tadi ya. Memang ajaran kalau memang dari hawa nafsu. Ya, dari hawa nafsu ajaran ini. Dari akal-akal manusia. Nah, semacam gini lah. Akal siapa nak didapatkan, nak dipakai. Gitu kan. Oke, mungkin aku tambahin dulu ya. Informasi biar teman-teman yang baru join tahu ya. Ini sama-sama KBP. Jadi gini. Ya, bagi teman-teman yang belum ngerti, silakan nonton video ini dari awal lagi ya. Bahkan ini sampai ya, waktu pembangunan gereja baru. Nah, nih. Konflik dua kubu jemaat, bangunan gereja HKBP Cibinong dirusak. Jadi waktu mereka lagi mulai bangunan yang gereja baru itu sampai dihancurkan loh. Nah, lihat nih batu batanya, ya dia punya batako semua dirusak nih. Dengan menggunakan palu dan linggis.
pelaku ini melakukan perusakan pagar pembatas tersebut dengan palu dan linggis. 17 Oktober 2022. Menurut dia, perusakan tembok pembatas antara bangunan lama dan bangunan baru gereja HKBP terjadi pukul 22.00 WIB pada Ahad 16 Oktober 2022. Di latar belakangi adanya selisih dua kubu jemaat gereja. Ya, jadi yang HKBP lama tidak terima dan menyerang bangunan HKBP yang baru. Ini tahun 2022 ya. Waktu 2022 belum siap. 2023 ini baru siap. Udah siap gedungnya, ribut lagi. Nah, jadi sekarang udah gedungnya udah sebesar ini, ribut lagi kan, udah siap. Jadi mereka ini menolak, teman-teman. Nih, jemaat HKBP Cibinong menolak SK Eporus. Dan mereka meminta mempertahankan pendeta Gideon untuk memimpin kelanjutan pembangunan gereja HKBP. Karena menurut mereka, dia yang capek-capek nyari duit. Dia yang capek-capek besarin jemaat di Cibinong. Kok giliran udah mau bangun gedung baru, dikasih ke pendeta baru? Nggak terima lah. Ya, gedungnya sebesar ini, lihat nih. 5 lantai, teman-teman. Ya, atasnya aula. Ya. Kalau Islam nggak bisa. Islam itu kan wakaf, bukan punya kamu. Kamu rebut pun nggak ada guna gitu. Contoh kamu jadi pengurus, ya, tetap bukan punya kamu, beda lah. Oke? Ya, ini gereja HKBP terbesar di Jawa Barat loh, bayangkan. Cibinong itu adalah gereja HKBP terbesar di Jawa Barat. Sekarang udah enak kan, jemaatnya udah 1.500. Mungkin dulu waktu Gideon Saragini ngerintis, atau pendeta Gideon ngerintis, mungkin jemaatnya masih dikit. Pelan-pelan gitu kan. Sekarang udah gede, ya masa dia disingkirin, nggak enak juga. Ya, nggak enak. Oke, lanjut Pak. 1000 berapa jemaatnya? 1000 sekian per 10 miliar lebih sebulan dapat tuh, gila men. Mau digesek enak kau aja. Aku mau jalan. Aku mau daftar sana, mungkin kan kalau aku netral kan mungkin aku bisa diterima, mungkin ada. Julius, kau ajarkan aku gimana cara pendeta tuh ngelola gereja tuh. Banyak duit itu. Oke. Aku enggak lama. Pada aku udah masuk zuhur ini, jadi gini lah. Jadi inilah buah dari ajaran kasih ya. Aku bilang tadi kan buah ajaran kasih, pohon tuh lihat dari buahnya gitu kan. Jadi memang ya sebenarnya ajaran kasih itu hanya ada pada abad-abad ke-19 akhir. Gitu. Kalau menurut David Lamar, di buku The American Holocaust, ajaran kasih itu hanya kedok aja ya. Hanya kedok Kristen untuk menutupi tadi kebiadaban di masa lalu dan hari ini. Ya kita lihat ya apa yang mereka lakukan hari ini kan. Semua jadi rebutan di mata mereka. Semua jadi apa? Jadi bahan perselisihan. Tidak ada ajaran kasih untuk diberikan dia ke sesama lain gitu. Sesama dia gitu kan. Kita belum tahu dari gereja lain. Kemarin di kasus tempat aku nih kan di Kalbar yang namanya siapa? Madu Rasa itu kan. Bagaimana dipitnah Katolik, berdarang mungkin tempat dia kan gitu. Nah seperti itulah mereka nih. Akan terus seperti itu. Karena memang orientasi mereka ini bukan untuk apa? Untuk sesembahan mereka, tapi untuk pribadi mereka, untuk kelompok mereka. Yang menyenangkan kelompok mereka, menguntungkan kelompok mereka, mereka akan agung-agungkan, akan mereka bela mati-matian. Tapi kalau tengok, kalau Tuhan dia, ya mereka sendiri menghinakan Tuhan dia sendiri. Kita lihat kan. Jadi kalau untuk pribadi, untuk kelompok dia, mereka sanggup bunuh-bunuhan. Gitu. Kita lihat sendiri di teman-teman mereka saling maki, saling caci, yang katanya ajaran kasih tadi kan. Jadi tetap ya, jadi pohon tuh dilihat dari buahnya. Tapi kebanyakan nih di Kristen buahnya busuk semua gitu. Nggak ada yang bagus buahnya. Oke lanjut, makasih. Julius, aku nak pamit Pak, aku dah masuk zuhur. Yuk, makasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi cukup lucu ya kalau kita lihat sesama mereka ribut ya. Ini ada statement yang bagus nih, daripada rebutan mending dijual ke Kodondi ya. Ya boleh juga gitu, daripada rebut ya udahlah dijual aja gitu kan. Tapi ini bangunan baru coy, capek-capek mereka ngumpulin duit udah bertahun-tahun, tiba-tiba masa disuruh jual. Ada-ada aja kalian ya. Mereka tuh udah berapa tahun di situ loh ngumpulin duit. Ya kan nggak enak juga, udah capek-capek itu. Oke, assalamualaikum buat Kak Enika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak kok? Kedengaran. Gimana Kak? Enggak, aku penasaran. Nah itu sebelahan. Enggak, jadi dekatan. Jadi kan dulu mereka pakai gedung yang lama, kecil. Ya, terus kan udah makin rame jemaatnya, ya mereka putuskan ngumpulin duit untuk bangun gereja baru. Begitu sudah terkumpul, sudah mulai mau bangun gereja baru, pendetanya digeser, dimutasi. Nggak terima lah.
Dan mereka bilang, Mutasinya kemana? Ke gereja lama? enggak, pendetanya dimutasi ke tempat lain. Oh, Maulah dia. kirain dia bikin gereja baru di kecil jadi gede sebelahan. Terus Enggak. jadi mereka itu ribut antar satu yayasan, apa ya istilahnya? Satu jemaat antar teman. Karena solidaritas, kan udah saya jelasin tadi di awal. Bagi teman-teman yang nggak tahu silakan tonton lagi ya. Tadi saya udah jelasin di awal. Aku Jadi tadi udah bahwa dengerin jelasin nih, tapi kok masih bingung. jadi gini, kan aku dari dulu jadi jemaat dari pendeta Gideon. Tiba-tiba Pak Gideon dimutasi, ditarik ke tempat lain, ya. Nggak terima dong, yo Pak Gideon yang udah capek-capek, masa dia begitu udah mau nikmati hasil dia disingkirkan. Enggak, gini, aku belum tahu kerjanya, kan kalau masjid kan beda ya, masjid itu wakaf, selesai, Masjid beda. lepas, enggak. Maksud gini, kalau HKBP itu berarti kayak punya cabang gitu? Iya. Punya satu pimpinan kayak Muhammadiyah, kayak NU Muhammadiyah gitu maksudnya? Betul. Iya, HKBP itu adalah gereja terbesar jumlah jemaatnya di Indonesia. Ya, terbesar di Indonesia itu adalah HKBP. Pusatnya di Tarutung. Oh, berarti gini, kalau ada gereja yang namanya HKBP, itu berarti kayak cabang sentralnya di Tarutung itu, gitu? Betul. Bahkan, udah paham. Ya, Opung itu juga HKBP. Oh, Opung Randi apa Opung Luhut Binsar. Oh, Binsar. Oh, iya. Oh gitu, jadi paham sekarang. Terus ini yang bahkan di Medan juga sama kasusnya. Di Medan juga sama kasusnya. Pendetanya digeser, ngamuk, berantem nih. Sampai detik ini masih ribut. Yang dulu itu rebutan waktu apa kayak ceramah pidato, terus yang ceramah suruh di Pabrik turun, Tenun. beda lagi. Enggak, beda lagi. Ada lagi di Pabrik Tenun 2 tahun lalu. Itu aku pergi ke sana langsung ngerekamin waktu itu aku live di depan gedungnya. Karena di Medan kan. Oh, iya, paham. Oh, baru tahu gitu. Terus jadinya sekarang nggak mungkin maksudnya ya. Kalau gitu kan mungkin maksudnya, oh ini pendeta ini dari gereja yang tua menjadi bagus, dia ditarik ke pindah gereja lain tuh mungkin maksudnya biar gereja yang dia pindahin itu jadi bagus lagi kayak gitu. Kayak ini mungkin maksudnya gitu. Berarti kan yayasan itu HKBP percaya dengan siapa itu? Pendetanya Pak siapa? Gideon. Itu tapi kan capek juga, Pak. Kan capek juga. Masa aku giliran ngerintis doang, giliran nikmati kasih orang lain. Oh, giliran nikmati. Berarti perpuluhannya nanti masuk Pak Gideon gitu? Enggak lah, kasih yang baru lah. Perpuluhannya masuk ke pusat, tapi gajinya itu yang ke yang baru. Jadi, saya nggak tahu ya di HKBP, mohon maaf. Saya nggak tahu gaji di HKBP sistemnya gimana. Tapi biasanya nih ya, mohon maaf. Biasanya gereja-gereja tuh gajinya itu tergantung besar perpuluhan. Tergantung besarnya. Jadi kalau kamu mimpin 100 orang, sama aku mimpin 1000 orang, pasti beda gajinya. Ya, karena aku mimpin 1000, kamu mimpin 100. Pak Gideon ini ngerintis dari kecil loh. Dari kecil sekarang jemaatnya udah 1500. Begitu jemaatnya sudah 1500, dia dipindahin, ya dia capek lagi dong. Ya kalau itu untuk agama, untuk memang itu maksudnya ke surga, seharusnya ikhlas-ikhlas aja sih. Harusnya ikhlas. Cuman namanya manusia kan kita nggak tahu. Dan ini ditanya nih, yang nggak terima dimutasi pendeta apa jemaatnya? Ya, gitu. Kalau di sini tulisannya jemaatnya yang nggak terima. Apakah karena memang unsur jemaatnya yang nggak terima atau diprovokasi, kita nggak tahu. Ya, bisa jadi. Ini bisa jadi. Bisa jadi aku misalnya Gideon nih, aku curhat kan, aduh aku mau dimutasi nih teman-teman, ya gimana nih, nah, baru kan mereka bilang, loh kok Bapak dimutasi, nggak terima lah kita gitu kan, kita nggak tahu. Tapi kalau dari infonya jemaat, tapi kan nggak mungkin ucup-ucup jemaat itu langsung nggak terima. Marah-marah gitu ya sih. Iya, pasti ada yang ngomong, tanda kutipnya ada yang provokasi kan gitu. Betul. Oh alah. Ya paham sekarang. Aku soalnya nggak ngerti gereja itu kerjanya gimana sih. Sekarang paham. Wah ya bagus juga nih. Mereka jadi berantem nggak jelas. Beda. Kalau GBI
Gini, Heeh. ada beberapa gereja mereka lebih suka sistemnya gini. Ya udah kamu yang ngerintis itu sama kamu aja terus. Bahkan nanti mungkin pengganti kamu itu anak kamu atau kamu yang tunjuk gitu. Jadi memang diberikan otoritas itu ya udahlah terserah kamu gitu. Oh. Oh, bisa Biasanya seperti itu. diturunkan gitu? Umpamanya Bisa. dia jadi pendeta, terus anaknya disekolahkan ke pendeta, nanti bisa nurun ke anaknya gitu? Bisa, biasa gitu. Kayak contoh Oh. misalnya Pak Dance Mume. Pak Dance udah nggak jadi pendeta kan, yang jadi pendeta sekarang istrinya. Istrinya? Iya, Oh. Oh, seperti gitu itu. ya? Jadi memang ada beberapa gereja gitu untuk menghindari konflik karena kan nanti dibilang wah kasihan orang udah capek-capek kok kamu geser dia. Nanti kan ada lagi yang bilang wah itu gesernya tuh ada kong kali kongnya dan sebagainya. Jadi supaya nggak ada fitnah-fitnah, biasanya ada beberapa sinode ya, ada beberapa yayasan atau sinode itu berlakukan sistem ya udah kamu di situ ya udah kamu aja gitu. Berarti bener omongannya siapa itu yang di John Peter yang di TikTok itu ya, kalau agama ini, Kristen ini kayak yayasan, kayak organisasi gitu ya berarti ya? Lebih ke situ ya condongnya? Ini Kak Enika nih nggak pernah nonton nampaknya. Perasaan aku dari 3 tahun lalu udah capek bahas ini loh. Aku kalau yang ini nonton tapi nggak tahu, nggak pernah paham aku. Bukannya nggak pernah nonton sih, cuma nggak paham. Belum ada gambaran cara kerjanya gereja itu gimana, belum ada gambaran aku. Jadi setiap gereja tuh punya sistem masing-masing. Kalau GBI sistemnya lebih simple. Contoh nih, contoh Pak Niko, terus si Gilbert, itu mereka setara. Mereka tuh gembala seniornya. Jadi misalnya aku mau buka cabang nih, aku pinjam nama GBI. Misalnya mau buka di daerah mana yang belum ada GBI, itu diperbolehkan. Jadi aku yang nyari sendiri gedung, aku yang cari sendiri donatur, aku yang cari semua. Aku cuma pinjam nama GBI. Jadi besar atau tidak semua tergantung aku. Itu nggak jadi beban pusat. Jadi kalau udah besar pun gedung itu namaku nanti. Itu GBI ya? Oh, beda-beda Kalau GBI, berarti. HKBP sentralisasi. HKBP sistemnya sentralisasi setahu aku. Semua uang ya itu dikelola dan diketahui pusat. Oh. Ya, gini. Padahal tinggal jemaatnya ikut pindah ke gedung baru. Ya, masalahnya itu. Mereka nggak mau pindah ke gedung baru karena solidaritas kepada pendeta Gideon. Namanya ikatan emosional sudah terbangun, beda cerita coy. Ya, kita nggak bisa katakan juga. Contoh, misalnya jemaatnya waktu sakit yang doain pendeta Gideon. Waktu dia nikah yang doain pendeta Gideon. Waktu dia susah yang doain, ya waktu dia susah pendeta Gideon yang nasihati, ya pendeta Gideon yang doakan. Ya, begitu sekarang pendeta Gideon diperlakukan gitu, ya mereka pasti nggak terima juga dong, kan gitu. Oh, berarti deket ya hubungan antara pendeta dengan jemaatnya, itu betul-benar deket kayak konseling gitu ya? Beda. Kalau kekristenan tuh wajib dekat memang. Beda sama di Islam. Kalau di Islam kita harus akui hubungan antar jemaat aja nggak gitu kuat. Contoh di gereja nih mereka ada 2 tingkatan. Satu kan di gereja, artinya pendeta itu menjadi gembala bagi seluruh jemaat di sana. Terus nanti dipilih lagi gembala-gembala kecil. Itu gimana? Itu namanya komsel atau kalau di HKBP waji ya namanya. Aku lupa namanya. Mereka punya istilah sendiri, tapi itu istilahnya adalah gini. Beberapa orang berkumpul dipilih satu gembala. Misalnya kita ada 20 orang nih. Dipilihlah misalnya saya jadi ketuanya. Kita 20 setiap hari Rabu atau Kamis atau hari Jumat kita kumpul di satu tempat. Misalnya di rumah saya. Ya, misalnya kumpul di rumah saya atau rumah Enika. Misal rumah Enika paling besar. Rumah lu paling besar, paling layak. Ya udah kumpulnya di rumah kamu setiap hari apa Rabu. Ya udah kita ber-20 aja. Jadi bukan semua jemaat tapi 20 orang ini. Itu yang dilakukan Wak Donat. Wak Donat kan jadikan rumah dia tempat gitu juga. Oh. Jadi 20 orang ini hubungannya lebih dekat. Kenapa? Disitulah semua itu curhat. Misalnya contoh nih, ya kita 20 tuh kumpul. Kayak di luar negeri itu namanya klub buku. Jadi bikin kursi atau enggak duduk di lantai kita ngobrol. Kira-kira hari ini siapa yang mau bersaksi? Misalnya Enika mau cerita selama 1 minggu ini saya dapat masalah, ya saya dipecat dari kerjaan saya. Kayak konseling itu, umpamanya kayak yang konseling terapi pecandu alkohol, kumpul setiap hari, duduk hari apa, duduk terus problemnya kamu hari ini apa, terus progresnya kamu udah nggak minum minuman keras sudah berapa bulan gitu-gitu, terus prospek peristiwanya gimana. Oh, makanya mereka deket-deket banget. Oh ya paham sekarang.
Malah Paham, itulah paham, beda paham. buku yang konseling-konseling di luar negeri itu meniru gaya gereja. Gaya itu gaya Gereja. gereja. Oh. Bedanya bukan setiap Hmm. hari, setiap minggu. Ya, Hmm, setiap hmm, minggu. Jadi ada tugas, misalnya saya yang dipilih jadi gembalanya. Tugas saya itu hmm. memastikan jemaat saya 20 orang ini baik-baik saja dan nggak aneh-aneh. Ya. Oh. Jadi misalnya Enika mau cerai sama suami atau kamu lagi ribut sama suamimu, kamu ceritanya sama saya, jangan cerita sama yang lain. Karena Nanti saya cerita sama sama apa? pendeta. Hah? Oh, ya, 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 paham, paham, paham. Nanti Berarti saya memang akan tanya dekat ya antar pendeta. jemaatnya itu. Betul. Itulah kenapa Kristen itu solidaritasnya kuat. Betul, betul, betul. Merasa nyaman, benar kalau untuk mendapatkan kenyamanan, makanya mereka kalau untuk pindah mungkin ya agak berat juga sih. Contoh ya, misalnya saya nih, Mm, dulu kan saya mengepalai lumayan banyak orang. Ada nih mm, janda, ya, suaminya mm, meninggal, dia susah. Ya udah, saya mm. bantu pikirkan kira-kira mau apa. Ya udah suruh dia jualan, nggak ada duit. Oke, saya hubungi teman-teman yang lain, tetekan, kasih dia modal. Habis itu jualan dia, oke saya hubungi lagi yang gembala-gembala di grup yang lain. Ya kan saya ada di dalam satu grup kan, grup misalnya Mm, gembala yang saya gembalakan, terus saya ada tergabung di antar gembala. Ya udah kita bantuin yuk si mm. Enika, kasihan, kita beli kuenya. Itulah kenapa di kekristenan tuh Oh, yang gituan kuat. Contoh ya, saya iya, waktu di iya, iya, Kristen, saya iya. punya sisa produk nih. Saya tinggal ngomong sama gembala saya akan hubungi, ya pendeta saya akan hubungi gembala-gembala yang lain bantuin. Jadi banyak orang tuh habisin barang saya tuh padahal mereka nggak butuh, cuman karena ya udahlah bantuin aja yuk. Oh gitu. Oh, Ya, bagus juga itu kalau dicontoh ya. kalau dicontoh bagus juga. Jadi ambil yang baiknya, ya nggak perlu yang ngambil Iya, jeleknya. caranya Itulah kenapa caranya gitu di saling kekristenan membantu kita itu harus bisa akui, dicontoh itu. betul, saling membantu, ekonomi umatnya jalan. Daripada beli barang sama orang lain, mending beli barang sesama jemaat. Jemaat yang seiman, benar-benar yang seiman dan gereja ya maksudnya Iya, sekumpulan kalau lah. bisa segereja, sekumpulan ini kan kawan Mm-mm. satu gereja. Jadi kalau di gereja mungkin kita nggak tegur sapa karena kita kan terlalu rame. Di gereja itu bisa ribuan Mm-mm. orang, nggak mungkin. Tapi yang Mm-mm. grup-grup kecil itu biasanya mereka lebih kompak. Jadi biasa dipilih per Mm. regional. Yang kelurahan ini, ya udah kelurahan ini. Jadi contoh nih, misalnya aku pindah ke kota Cibinong, ya. Mm. Aku misalnya datang ke HKBP Cibinong nih, aku kan jemaat HKBP, tapi sebelumnya HKBP Mm. Medan. Tiba-tiba pindah ke Mm. Cibinong. Ya udah, Mm. pasti aku nanti ditanya alamat kamu di mana. Pasti Mm. aku disarankan, kamu ikutlah ke perkumpulan yang mana, yang dekat rumah. Jadi aku lihat listnya. Oh, rumah Kak Enika paling dekat. Ya udah, aku ikut ke grup kamu. Oh, berarti administrasinya jemaat tuh bener-bener diteliti, makanya disuruh kumpul KTP, KK, terus kerja di mana gitu ya? Di gereja itu data semua lengkap. Lengkap ya? Oh, Jumlah jemaatnya berapa juga dihitung. Itu kayak tugas kayak sekolah kami ya. gitu berarti. Ya, Mm, kayak mm, tugas mm. nih. Kayak dulu kan, misalnya aku aser nih, aku penerima tamu di gereja setiap khotbah minggu. Ya, khotbah pagi, misal Mm. waktu ibadah pagi nih, ibadah pagi waktu orang masuk tuh aku ada tekan-tekan itu yang kayak pramugari itu, tekan-tekan, hitungin jumlah Oh, jemaatnya ngitung berapa. cedik 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 cedik. Itu. Jadi kami hitung Oh. jumlah kehadiran berapa, yang terdaftar baru berapa. Misalnya contoh nih, jumlah kehadiran rata-rata 2.000, tapi yang udah Mm. daftar jadi jemaat itu baru 1.000. Nah, itu nanti kita akan evaluasi gimana cara supaya makin rame. Oh, ya 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 ya. Data Paham itu paham paham lengkap. Di sekarang. gereja itu semua didatain jumlah jemaatnya berapa, ya. Dan itu tugas saya. Contoh Mm. nih, Enika sudah nggak ikut perkumpulan selama sebulan. Itu tugas saya, Ketahuan. nelepon kamu, nanya kamu kenapa, Oh. apa pindah kota, apa udah mau murtad, Kalau udah kok mau murtad, mau mualaf. Memang ada mau satu mualaf. istilah murtad. Iya, mau mualaf Iya atau iya apa iya. gitu kan. Itu Apa mau tugas pindah itu. gereja? Itu untuk memastikan semua itu Oh, berlangsung. Itulah kenapa mereka itu kuat di pantesan. situ. Oh, kalau Islam nggak bisa ya dibikin kayak gitu ya. Siapa yang ngurusin Nah, administrasinya susah. ini mohon maaf ya, aku harus jujur-jujur Hmm. bilang. Hmm. Aku sering ngobrol dengan beberapa pengurus ya BKM masjid. Ya. Hmm. Rata-rata tuh kendalanya kita itu banyak orang yang terlena uang. Habis itu banyak orang yang bergabung tuh orientasinya berpikir dengan join bakal dapat job, bakal dapat apa ya, peluang bisnis. Ini yang salah gitu. Hmm. Hmm. Hmm.
Ini yang salah. Jadi Hmm. mindset itu yang harus diubah dan ya kita harus mikir Maksudnya bahwa bergabung dengan apa? Kok? bergabung misalnya ikut perkumpulan, ikut apa gitu. Oh, Ya. Jadi di iya Islam sih. memang kita nggak punya administrasi, tapi minimal sebenarnya contoh nih, yang jadi jemaat di masjid itu kan pasti orang lingkungan situ kan. Yang dari luar Mm-mm. mungkin adalah berapa persen, kecuali masjidnya itu di jalan lintas. Kalau di jalan lintas Mm-mm. Kan orang biasanya yang lewat pasti orang mampir. lewat. Tapi kalau Mm-mm. yang di jalan-jalan kecil, di Di gang, kampung, di di kampung, perumahan, itu di pasti komplek orang situ. masa perumahan. Ya, Iya sih. pasti orang situ kan. Sebenarnya bisa. Dan sebenarnya yang dicanangkan oleh kok kayak Jogo Karya, Coach Stephen itu benar. Bagaimana cara masjid itu harus jadi mercusuar. Masjid itu harus jadi percontohan bagaimana kita itu berkumpul, yang ngurusi semua di situ gitu. Hmm. Ya Itu mungkin yang dulu harusnya dipikirkan. sebenarnya di zaman Nabi Muhammad mudah gitu ya kali waktu Jumatan kan yang ke sana laki-laki di situ Iya, kan mereka setelah Jumatan rapat lah atau betul, membicarakan apa harusnya gitu nggak terus langsung pulang gitu sih ya betul. harusnya. Kita Cuman itu nggak sekarang kita dibiasakan. bukan, kita kebiasaannya gini, hari Jumat itu kan hari kerja, Heeh. pulang Jumatan ya pasti balik kerja kan. Iya sih. Terus kalau udah maghrib, harusnya maghrib sampai isya itu bisa diisi dengan bahas-bahas yang gituan. Cuman kalau kita, ya banyaklah kendalanya. Inilah yang harus pelan-pelan diubah. Mindsetnya Mindset itu itu. diubah. Karena dulu zaman Nabi, Hmm. masjid itu pusat inilah pemerintahan. Dulu kan nggak ada istana. Iya, Di mana iya Nabi sih. memerintah? Ya memerintahnya dari Iya sih. masjid. Iya benar. Ya, jadi kalau sekarang Rapat gitu. orang terlena. Ini kita buka-bukaan lah ya. Ada beberapa teman-teman bilang ini, dia yang jadi ketua. Dananya misalnya sekian nih, ada 500 juta. Itu ada aja yang matanya tuh kayak gelap gitu kan. Matanya gelap terus bilang, udahlah uangnya aku pinjam dulu lah. Jadi banyak orang-orang tuh yang merasa dia senior, minta inilah, minta itu. Inilah dibilang agak kacaunya di situ. Padahal ini kan uang sama. Terus yang kedua, 500 juta itu kecil loh sebenarnya. Untuk satu masjid itu kecil sebenarnya. Ini aku contoh ya, gerejaku yang lama, itu dana cabang aja itu bisa sampai 4 miliar loh. Waduh. Itu kecil. 4 miliar itu buat apa itu? Uang kas doang. Uang kas? Iya, bisa sampai 4 miliar untuk cabang doang loh. Kayak contoh gereja kami yang gereja kami yang di Singapura itu operasionalnya seminggu untuk yang di Singapura 400 juta. Orang kan kadang-kadang lihat uangnya 1 miliar, tapi 1 miliar itu kalau dijadikan gitu. kayak sumbang kasih orang aja berapa cuman kan? Disumbangkan 1.000 orang, satu orang cuma 1 juta kok. Iya. Ya itu tolong, ayo umat muslim terutama yang laki-laki kita gerakkan ke masjid, di sana tempat kita untuk melakukan apa ya? Tojul tadi. Kata gayanya harus ngei motivasi malah bingung. Jadi memang kita tuh harus mulai kembali ya, menjadikan masjid Kembali itu ke masjid, lebih tempat hidup kita dan di untuk situ ngumpul. bukan cuma untuk nongkrong tapi ngumpul memikirkan apa saudara-saudara kita sendiri, umat-umat kita sendiri. Saya perempuan, yang laki-laki tuh yang diwajibkan untuk ke masjid, sekarang rajin-rajin ke masjid. Jangan kalah memang sama harus ada kita. yang mulai. Ambil contoh dari sistem gereja ini saya pikir bagus banget untuk gimana ya? Ya didata lah. Sebenarnya dulu tempatku ada model kayak gitu, tapi sekarang kelihatannya mulai berhenti. Jadi anak muda didata, disuruh kayak itu loh TPA, tempat pelajaran Al-Quran, gitu. Terus di situ terorganisasi muda-mudinya suruh datang ngajar. Terus jadi kayak sistem umpamanya dulu kan, tapi sekarang udah nggak bisa ya, kayak bayar listrik tuh kita ngumpulinya di masjid, bayar PDAM, jadi muda-mudinya bantuin bantuin itu biar ngumpul gitu, jadi kayak ada kegiatan gitu loh. Lebih bagus sih dulu, sebenarnya dulu pernah gitu, tapi nggak tahu sekarang kok mulai sepi. Kelihatannya bagus mulai digalakkan lagi sih semua ini. Yang nonton di sini berapa orang nih, kok aku nggak bisa lihat sih. Itu yang bapak-bapak. Gitu. Ya misalnya contoh nih, ya ini ada 200 misalnya, tapi kan 200-nya pecar-pecar misalnya atau berapa gitu. Ya kembali lagi lah, mulai dari lingkungan sendiri. Cuman kadang-kadang kita punya sendiri aja.
Dulu aku penasaran kan di tempat masjidku atau di Medan ya, Jumatan aku kan tempat Jumatanku ku saranin, cuman pada nggak mau dengar, ya udahlah aku tinggalin kan. Itulah aku pikir ya doa-doa lah Nah, semoga cepat masalahku ya selesai. gini Kalau Kojul, nggak tunggu aku itu mau bilang kan dulu. hal baru. Heeh, ya Ya, udah. kalau masalahku udah selesai, kemarin aku udah bilang ya, Mm-mm. kalau masalahku udah selesai, aku ada rencana mau bangun masjid juga. Jangan kalah lah sama Bang Zuma ya. Kan kita kan Mm-mm. istilahnya berlomba-lomba untuk kebaikan. Aku udah bilang sama Mm-mm. Aki Babtri, Al Ayubi, Gus Handi, ya Ustadz Agi, Tasik Ngaji kan. Itu kita Mm-mm. akan dirikan sendiri masjid ya. Kita akan kongsi-kongsi untuk dirikan masjid. Mungkin kita akan dirikan mungkin di daerah Tasikmalaya atau mana lah, atau mungkin daerahnya Al Ayubi gitu, yang bisa dikontrol sama mereka. Dan itu kita mau jadikan contoh juga sih. Ya kalau bisa nggak usah masjid pinggir jalan, nggak usah mewah-mewah, yang di dalam kampung aja, di mana orang kampung kan lebih mudah bersosial dan berinteraksi. Kalau di pinggir jalan gede kayak gitu, kan fungsinya untuk orang mampir, apa orang lewat aja kan, bukan bukan Betul, untuk betul. bersosial sih. Jadi kayak dibikin kayak balai atau ya Iya. masjid, tapi Yang lucu tau kayak apa? balai Temanku satu. posisinya apa? Kalau Apa? temanku dia ke masjidnya itu malah jauh-jauh. Kutanya, kenapa kau ke masjid? Waktu aku ke rumah dia kan. Kan Heeh. kami mau sholat tuh. Tapi Mm. kami naik mobil loh. Padahal samping-samping rumah dia ada masjid. Dia bilang samping-samping dia udah kaya. Nggak apa-apa, kita sholat agak jauh aja. Soalnya dia mau ngasih duit. Jadi dia tiap sholat ngasih limpul cepek kan. Ya, Oh, supaya bantuin lah masjid-masjid yang masih sepi. Nah, itu ya juga itu juga kalau bisa bagus. dilakukan. Iya itu juga bagus, tapi kalau kalau bisa sih jangan kalau Coach Julius sama rekan-rekan yang lain punya rencana kayak gitu, kalau bisa ya itu jangan di semuanya terlalu umum kayak ya umpamanya pinggir jalan, tempat wisata apa-apa itu kurang efisiensi. Mendingan di kampung aja, umpamanya tempatnya Coach Julius, apa kampungnya Coach Jul, apa ke tempatnya Bang Tri apa siapa yang kampung aja, jangan pinggir jalan. Jadi benar-benar dibangun di situ, diorganisasi, dibikin hidup gitu, masyarakatnya suruh kumpul, ada kayak apanya, marbotnya yang aktif gitu kalau bisa sih. Iya, kadang-kadang marbot ini yang agak susahnya gini ya. Kita sering sekali milih marbot itu yang nggak ada kerjaan, yang penting dia bisa bersih-bersih udah gitu kan. Padahal marbot itu banyak sebenarnya yang bisa dia lakukan. Tapi itulah kembali ke edukasi. Oke, mungkin itu aja. Saya rasa udah Iya, cukup karena oke. kita udah menyimpang ya. Sama-sama Kak Jul. Yang kita yang kita bahas ini kan sesama Kristen saling rebutan gereja ya, dan sampai detik Iya, ini iya. masih berantem, masih memperebutkan gereja. Ini cukup miris sebenarnya ya. Cukup Ya miris gitu. sebenarnya nggak melebar jauh loh Kak Jul. Kita mengambil mengambil contoh dari apa yang terjadi. Oh itu kenapa kita mengambil? Oh itu ada segi baiknya yang bisa kita contoh. Tetap ada kaitannya. Kita bisa meniru kekompakan mereka gitu loh Kak Jul, maksudku, tahu nggak kok? Iya, iya. Dari HKBP, walaupun itu HKBP ya udahlah, itu mereka sudah berseteru, kasihan juga sih. Di TikTok juga rame kelihatannya, tapi aku nggak tahu masalahnya apa. Oke, mungkin itu aja ya. Oke, terima Terus kasih. bagi teman-teman, jangan lupa juga didukung ya channel kita yang satu lagi. Ini channel Uniriva sama saya, tapi ya kurus Uniriva. Nama channelnya Uniriva Apologet. Jangan lupa di subscribe dan diaktifkan lonceng. Di sini Uniriva yang ngisi ya. Kadang-kadang sama saya, tapi belakangan ini karena dia lagi liburan, lebih banyak dia yang ngisi sendiri. Oke, jangan lupa di subscribe dan didukung. Dan bagi teman-teman juga jangan lupa yang di wilayah Jakarta untuk mampir. Kita barusan buka ini ya, stik ayam. Nama stiknya J-Stick. Lokasinya di Jalan Kayu Manis Timur. Ya, Jalan Kayu Manis Timur, nomor 17, Matraman, Jakarta Timur. Ya, kalau nggak tahu, search saja di Google. Dekat SMA 31 ya, sebelah saya SMA 31 nih kalau nggak salah. Dekat situ, SMA 31 atau 32. Ya, jadi bagi teman-teman jangan lupa mampir ya. Ini dana lokasinya. Ayo mampir-mampir yang di daerah Jakarta Timur. Aku Ya, kita follow cuman ya jauh. ya, kita cuman 20.000 ya. Stik ayam mulai dari Oh, murah 20.000 di doang. Jakarta 20.000. Sebenarnya ya ini murah banget gitu karena di depan kita di sini ini ada juga stik ayam, dia jual 25.000. Jadi aku jual 20.000, dia jual 25.000. Padahal dia di pinggir jalan. Jadi kita memang sengaja promosi, kita jual 20.000 aja. Ya. Jadi ada barbecue, dibelanjain. ada black pepper dan sebagainya. Ya, ayam, kentang dan sayur. Oke, mungkin itu aja. Oke. Makasih buat Iya, teman-teman semua sama-sama. dan yang mau beli baju juga jangan lupa ya. Kita juga Aku menjual nunggu yang merchandise. karikatur. Kan udah ada yang Bang Zuma, tapi itu bukan karikatur murni sih. Enggak. Aku pilih yang karikatur, nunggu itu aja aku. Oke, yuk, itu aja. Oke, Assalamualaikum sama-sama. semua teman-teman.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.